Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Statistika Dasar di Teknik Pertambangan. Baiklah, melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya. Bahwasanya sebelumnya membahas tentang frekuensi distribusi ya. Hari ini kita sampaikan dulu itu bagaimana cara menyatakan dalam penyajian data. Jadi kalau seandainya kita memiliki suatu kumpulan data, baik itu misalnya data kelompok atau data tunggal misalnya nanti, itu bagaimana cara penyajiannya. Jadi kita bahas pada pembahasan pertemuan kita hari ini. Ini yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah apa sih tujuan daripada penyajian data, kemudian bagaimana bentuk dari penyajian data, kemudian syarat prosedur pemilihan bentuk penyajian data yang akan kita sajikan dalam data yang kita miliki. Pembahasan pertama kita itu adalah penyajian data. Ketika kita menyajikan data dari data penelitian yang kita miliki, itu penyajian kita ada yang dipengaruhi oleh skala variabelnya kayak gitu. Ini ada bentuk penyajian data, ada yang berbentuk narasi. Kalau narasi itu adalah berupa kalimat kayak gitu, berupa kalimat seperti biasa yang kita temukan dalam bahasa artikel-artikel ataupun misalnya di berita-berita, itu disampaikan dalam bentuk narasi. Kemudian ada yang disajikan dalam bentuk tabel, ada yang disajikan dalam bentuk grafik, ada yang disajikan dalam bentuk peta atau mapping. Nah, ini biasanya kita makainya aplikasi kayak gitu. Ada yang berbentuk gambar. Nah, ini cara prosedur penggunaan tabel dan grafik yang akan kita nanti bahas di sini. Itu adalah kita memiliki data. Data yang kita miliki ini terdiri atas data kuantitatif. Ini adalah data berupa angka, kalau bahasa umumnya berupa angka kayak gitu. Tapi kalau misalnya bahasa statistiknya, ini nanti ada skala data yang kita bahas, itu ada namanya skala data ordinal, kemudian nominal, tapi dia masuk ke kualitatif nantinya ada skala data namanya adalah kuantitatif ya, itu ada rasio, kemudian ada namanya adalah interval. Ini termasuk data kuantitatif. Ini biasanya adalah data yang berupa angka. Misalnya adalah nilai UAS Anda di statistika dasar, kemudian nomor sepatu Anda misalnya, atau bisa juga itu adalah suhu tubuh misalnya, itu bisa juga. Ini dalam bentuk data kuantitatif. Ini ada data dalam bentuk data kualitatif, itu biasanya pernyataan yang kita sampaikan. Misalnya ada, kalau bahasanya ada skala data namanya nominal, kemudian ada skala namanya adalah ordinal. Nominal misalnya adalah seperti jenis kelamin. Itu terdiri dari laki-laki kemudian perempuan. Kemudian ada ordinal, itu misalnya ada sangat puas, kemudian ada puas, ada tidak puas misalnya. Nah, ini misalnya ya. Ini kalau nominal bisa juga adalah jenis bunga misalnya. Itu hanya bisa dibedakan. Kita akan sampai juga ke sana nanti ke jenis-jenis data. Ini data kuantitatif, itu bisa kita lakukan dalam bentuk metode tabel. Kita bisa menggunakan metode tabel, penyajiannya ini berupa distribusi frekuensi, itu adalah berupa jumlahnya misalnya, berupa frekuensi relatif, kumulatif, kemudian diagram batang, ini juga Anda sudah biasa buat ini ketika di SMA, kemudian tabulasi silang. Kemudian ada yang berbentuk plot titik artinya adalah semacam kita membuat suatu garis koordinat kartesius, kemudian antara variabel itu kita bisa buat titiknya, titik temunya. Kemudian ada berbentuk histogram, ada ogif, ada diagram, ada scatter, ada diagram scatter.
Kemudian di data kualitatif itu ada dengan metode tabel, juga bisa distribusi frekuensi, ada distribusi frekuensi relatif, persentase distribusi frekuensi, kemudian tabulasi silang, ada dengan grafik batang, kemudian ada dengan grafik lingkaran. Nah, ini kalau prosedur penggunaan tabel dan grafik pada suatu data yang kita miliki. Ini bentuk penyajian data kalau secara narasi. Ini dengan menggunakan kalimat, misalnya adalah sejumlah 97% penderita penyakit Y di kota X adalah anak usia sekolah dasar yang tinggal di daerah nelayan. Nah, ini misalnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi. Dalam bentuk narasi. Bisa juga 3 di antara 7 peserta penyuluhan kesehatan tentang penanggulangan DB adalah kader kesehatan misalnya. Ini juga boleh. Atau bisa juga Anda mau buat misalnya adalah mau dalam bentuk ini ya, bentuk ini. 75% mahasiswa teknik pertambangan memperoleh nilai A pada mata kuliah statistika dasar, misalnya. Pada mata kuliah statistika dasar. Ini misalnya, ini juga boleh. Karena di sini ada data, itu adalah informasi yang kita peroleh bahwasanya ada mahasiswa pertambangan, teknik pertambangan, oh iya itu ada 75% di antara mereka yang dapat nilai A. Ini adalah informasi. Ini adalah penyajian data dalam bentuk narasi yang kita sajikan dalam bentuk kalimat. Ini penyajian data dalam bentuk tabel, itu biasanya kalau dalam bentuk tabel itu adalah menyajikan hasil pengolahan data dengan menggunakan tabel, baik itu tabel yang sederhana maupun tabel yang kompleks, lalu menyajikan informasi dalam bentuk angka dengan menggunakan format baris dan kolom, kemudian isi daripada si tabel ini harus kita bisa sajikan agar mudah dipahami oleh si pembaca. Kemudian dibuat juga sesederhana mungkin, nggak boleh ribet-ribet. Yang selanjutnya, 2 atau 3 tabel lebih baik daripada satu variabel besar dengan banyak variabel. Nah, ini jangan nanti misalnya variabelnya sampai 20. Ini saya buat satu aja. Nah, kemudian datanya misalnya ada 30. Ini terkadang meribetkan orang untuk membaca. Jadi bagusnya ada beberapa tabel, katanya itu lebih baik disajikan ketika data yang kita punyai, kita partisi untuk penyajiannya. Ini ada syarat-syarat ketika kita membuat tabel. Yang pertama, terdiri dari judul tabel, badan isi tabel, kemudian catatan kaki. Lalu judul tabel itu ditulis singkat, jelas, kemudian dia relevan, menjelaskan apa yang disajikan, misalnya di mana, kapan, kayak gitu, itu juga akan disajikan di dalam judul tabel. Kemudian badan tabel, ini berisi daripada baris, kolom, tiap lajur diberi label, titik, temu, baris, kolom berisi nilai variabel, ada yang berisi nilai jumlah. Nah, ini. Kemudian ada catatan kakinya, biasanya ini adalah di bawah tabel. Penjelasan tabel itu sumber informasinya juga dari mana. Nah, ini. Karena kita misalnya isi tabel itu kita ambil datanya dari mana. Ini juga bisa sebagai catatan kakinya. Ini tabel dalam statistik ada dibedakan menjadi 2, ada yang bentuk tabelnya umum, ada yang bentuk tabelnya adalah khusus. Kalau misalnya dia tabel umum, itu adalah berisi seluruh data atau variabel hasil penelitian. Nah, ini kalau untuk kriteria umum. Kemudian untuk data kuantitatif berisi angka atau nilai aslinya. Nah, ini misalnya adalah ini. Ini adalah tentang distribusi karakteristik responden terhadap hasil penelitian. Jadi ini ada tabel kita yang kita sajikan dalam bentuk penyajiannya. Kalau ini adalah di worksheet-nya SPSS. Jadi ini ada berat,
kemudian ini jenis kelamin, kemudian ada usia, ada keadaan merokok atau tidak, ini alamatnya, ini adalah kelumur. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabelnya, kemudian ada 16 data, ini bisa disajikan dalam bentuk tabel. Ini tabel umum karena ada variabel-variabelnya di sini. Kemudian tabel khusus itu adalah berisi data hasil variasi dari tabel umum. Misalnya adalah ini bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk sederhana yang menggambarkan hubungannya. Misalnya ini, jadi adalah sudah dalam bentuk hasil itu. Kelompok umur, jadi ini kayak baratnya sudah bukan data aslinya lagi ya, tapi sudah kita olah sedikit. Nah, kayak gitu. Baratnya adalah tabel deskripsi ini. Jadi kelompok umur ada kurang 2 tahun, frekuensinya 1 orang, kemudian presentasinya 6,3. Ada usia 20 sampai 35 tahun, ada 5 orang, kemudian presentasinya 31,3. Kemudian ada 36 sampai 50, itu frekuensinya 7. Frekuensinya 7. Kemudian presentasinya 43,8. Ada yang lebih dari 50 tahun, frekuensinya ada 3, ini adalah 18,8, jumlahnya 100. Ini sumbernya dari survei pada masyarakat di sekitaran daerah tambang batu bara, kayak gitu. Ini mengenai usia, dan ini disajikan dalam bentuk tabel. Tabel khusus ya, ini juga sudah tabel khusus karena sudah ada singkatan dari tabel umum di sini. Ini ada usia 2,5 tahun, ini ada usia 6 sampai 14 tahun, besar sama 14 tahun. Nah, ini sudah, ini puskesmasnya. Ini merupakan data umum yang sudah dibentuk dalam bentuk ini data khusus. Ini adalah tabel khusus. Karena di sini usianya sudah dalam bentuk 2 sampai 5, udah diringkas kayak gitu. Ini juga bisa, ini adalah survei terhadap siswa SMA di kota X mengenai alasan mereka menggunakan narkoba kayak gitu. Ada yang dengan coba-coba itu sebanyak 87,2%. Ini iseng, ada yang mencari ketenangan, ada yang ikut teman, ada menambah keberanian dipaksa seseorang. Nah, ini adalah hasil daripada ini sudah diolah dari data umum, tabel umum kita. Ini penyajian dalam bentuk grafik. Kalau misalnya kita dalam bentuk grafik dalam suatu data, maka kita bisa melihat bentuk grafiknya itu adalah dari skala pengukuran data. Nah, ini syarat grafik pertama ada judul grafik, ada badan grafik, kemudian ada catatan juga. Jadi hampir sama dengan si tabel. Judul grafik itu ada dibuat singkat, jelas, kemudian dia relevan, menjelaskan apa yang disajikan, di mana, kemudian kapan. Kemudian badannya ini adalah menampilkan variabel dan warnanya dengan warna menarik ya. Karena nanti kalau di grafik ada variabel itu dibedakan atas warna. Kemudian batasan jumlah variabel yang ditampilkan, lalu lengkapi dengan legenda yang menjelaskan artinya. Itu kalau dia grafik. Kemudian catatan kakinya ada di bawahnya, biasanya adalah penjelasan label, sumber informasi dari isi grafik. Ini bentuk grafik, ada yang bentuk garis, ada histogram. Itu skala datanya adalah untuk yang interval rasio. Ini adalah untuk data kuantitatif tadi. Ini adalah untuk data kuantitatif. Kuantitatif. Ini bar, batang, kemudian lingkaran, piktogram. Ini adalah untuk nominal, ordinal. Ini adalah untuk data kualitatif. Ini untuk data yang kualitatif. Ini bentuk daripada skala data kategori. Ini menyatakan jumlah DB,
penderita DB menurut wilayah desa kota di Provinsi X pada bulan Januari sampai April. Nah, ini jelas warnanya, ini adalah menunjukkan kota, yang merah desa, ini desa plus kota, ini dinamakan dengan legenda. Nah, legendanya ini menyatakan ini. Oh ya dah, di Januari di kota ada 20 penderita DB. Ini kemudian di desa itu ada 30, kemudian di Januari desa dan kota itu ada sekitaran 45 misalnya ya ini. Nah, ini sekitaran ini. Ini adalah untuk penyajian data secara grafik. Ini grafik batang namanya. Grafik batang. Grafik batang berarti cocoknya tadi katanya adalah di kualitatif. Ini grafik batang. Nah, ini adalah bar. Kemudian ini bar lagi, diagram batang. Ini adalah tentang tinggi dan rendahnya terhadap estimasi penggunaan tentang HIV/AIDS untuk orang dewasa. Ini di Nigeria berdasarkan kepada negaranya, Nigeria, Ethiopia, Rusia, India, kemudian Cina. Yang paling besar itu adalah di India. Nah, ini keterangan-keterangannya dari ini adalah dalam bentuk diagram batang juga. Berarti ini adalah untuk data kualitatif juga. Ini diagram lingkaran yang biasa juga Anda buat. Ini biasanya dalam bentuk persenan. Ini ada 66%. Itu dari mana asalnya? 66 itu berapa jumlah di sini dibagi dengan jumlah seluruhnya dikali dengan 100%. Kalau mau menentukan ini nanti itu adalah berdasarkan kepada derajat 360 derajat. Ini adalah grafik titik. Grafik titik ini adalah untuk data yang kuantitatif. Ini mengenai deteksi outbreaks pada kasus diare berdarah kayak gitu. Ini adalah untuk setiap bulan pada tahun 2007 dan 2018 kasusnya ini. Oh iya, Januari ada di 40, Februari turun, Maret naik lagi, itu di atas 40 juga. Nah, ini April turun lagi, Mei turun lagi, sehingga ini puncaknya ada di Desember lebih dari 120 kayak gitu. Ini kalau penyajian data kita untuk data kuantitatif. Ini mengenai jumlah lulusan PhD di Inggris dan Amerika. Ini pada tahun 1958 sampai 2002. Kemudian ada yang berbentuk OGIF. Ini merupakan tentang distribusi frekuensi ya, kumulatif. Nanti kita bahas bagaimana pembuatannya. Ini ada disajikan dalam bentuk horizontal, garis horizontal, kemudian disajikan dalam bentuk garis vertikal. Vertikalnya itu adalah berisi fungsi kumulatif, relatif kumulatif, kemudian persen frekuensi kumulatif. Kemudian nanti ini adalah kelas digambarkan sebagai titik. Nah, ini dan dihubungkan dalam satu garis lurus. Bentuknya ini. Nah, ini. Jadi ini nanti ada frekuensi kumulatif kita di sini. Kemudian di sinilah data kita. Ini misalnya datanya tentang usia. Kemudian diagram scatter. Diagram scatter ini hampir sama dengan kita membentuk suatu titik koordinat kartesius. Jadi di sini adalah sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Berapa datanya kita buat di sini. Nah, ini tapi tidak kita hubungkan. Jadi dia berupa titik-titik aja. Jadi hubungan positif jika X naik, maka Y naik, dan jika X turun, maka Y turun. Nah, ini hubungannya negatif karena ketika nilai X kita di sini, oh Y-nya di sini ini. Maka setiap nilai X naik, maka Y-nya adalah turun. Nah, ini atau sebaliknya. Ini, kalau ini dalam bentuk statistika, ini bentuknya enggak acak namanya, ini tidak ada hubungan kalau dalam bentuk statistika. Nah, ini mengenai gambar grafik juga, ini pada kasus analisis responsif
pada myoblast ke myostatin. Nah, ini bentuknya. Ini dalam bentuk grafik juga. Nah, ini dalam bentuk peta, bentuknya kayak gini. Ini adalah tentang hotspot malnutrisi di dunia ya. Dan ini gambarnya yang agak-agak ini adalah rendah, lowest, low, kemudian middle, high, kemudian kalau hitam tinggi, kalau putih data not available, kayak gitu. Kalau Indonesia ini hijau, maka dia tinggi malnutrisinya. Ya, kalau sudah mulai mendekati, ini bukan hitam ya, apa ya, hijau tapi hijau pekat, ini tinggi, sangat tinggi kayak gitu, sangat tinggi. Kalau di ini datanya tidak, ini buruk, ini Australia ya berarti. Nah, ini adalah data mapping. Ini juga ini tentang estimasi jumlah dewasa dan anak-anak pada tahun 2014 kayak gitu. Ini adalah ada yang lingkaran itu hidup dengan HIV, kemudian ini terinfeksi, kemudian kalau ini adalah AIDS, yang hijau adalah AIDS. Nah, ini adalah pemetaan juga. Ini adalah cara pemetaan juga. Ini adalah dengan gambar. Ini kita dengan gambar, ini kita penyajian gambar kita ini adalah berasalkan daripada suatu penelitian. Di sini ini adalah mengenai penelitian tentang jumlah manusia dan lingkungan kayak gitu. Ini disajikan grafik ini grafik kita ini disajikan dalam bentuk gambar kayak gitu. Nah, ini. Kemudian ini juga adalah gambar yang biasa kita ini misalnya adalah ini batu bara, kemudian ini adalah bagaimana memperbaharui daerah pertambangan lagi kayak gitu. Nah, ini konservasi daerah pertambangan. Nah, ini adalah dalam bentuk gambar, penyajian data dalam bentuk gambar. Ya, itu bagaimana kita menyajikan data. Terlebih dahulu kita sampaikan pokok-pokok bentuk dari penyajian data yang seperti apa. Ada yang dalam bentuk gambar, itu sebenarnya juga sudah menyajikan data. Ada yang dalam bentuk tabel, kemudian ada dalam bentuk diagram, grafik, kayak gitu. Itu juga sudah dalam bentuk menyajikan data. Banyak cara untuk menyajikan data sehingga kita dari kumpulan data-data tersebut bisa mendapatkan suatu informasi. Ini dulu materi kita. Jika nanti Anda mau tanyakan, silahkan. Saya akhiri dulu. Selamat belajar dan sehat-sehat terus. Salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.